Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Right, good evening everyone. Welcome to the TOEFL class with me, Mr. Rasdi, with tutor number 1 again, of course. Thank you so much for coming to the class again. I'm so sorry I couldn't attend the Friday class and also the Sunday class since as you already know that I wasn't very well in terms of my condition, but thank God I'm better now so that I can attend this class as always. So yes, once again, thank you so much for your patience and for your understanding. Okay, so it's good to see you again. I hope everyone is in the good condition so that we can learn something out of it. And of course, we are going to continue our discussion and learning about the new skills of structure. I do really hope that everyone also did some practices during the free day, right? In the weekend, and then so that we can, what is it? Improve our structure not only in my class but also in our class outside of the class, I mean. Okay, so now we are going to proceed to the next skill, which is exercise 8. Kita akan lanjut ke exercise 8, which is use other adverb connectors correctly. I do remember that I have talked about it, I have explained about it, but yes, as Kak Kiki said to me that for the exercise we haven't worked on it yet. Yes, so of course we are going to do the practice here, but then for the reminders, I need to remind you again that we are in multiple clauses, right? Di skill 5 ke atas berarti kita nggak hanya lagi ngomongin di kalimat itu ada satu klausa, tapi ternyata ada kemungkinan satu sentence itu berdiri atau terdiri dari beberapa klausa. Oke, paling seringnya adalah 2 klausa, tapi kadang juga ada 3 klausa dan lain-lain. Tentu boleh ketika ada 2 klausa berarti kita punya 2 subjek dan 2 kata kerja, plus dengan syarat dia harus punya connectors. Nah, itulah yang akan kita bahas kemarin, sekarang dan juga yang udah dibahas kemarin-kemarin. Oke, kita bahas tentang apa itu connectors, apa aja ya yang bisa menjadi connectors. Kita udah bahas coordinate connectors, oke, seperti and, but, so, or, yet, lalu juga but udah ya, so yang seperti itu ya. Lalu kita juga bahas tentang adverb time and cause connector ya. Kita bagi dua seperti time dan cause, waktu dan juga alasan ataupun reasoning. Oke. Nah, teman-teman juga udah tahu pasti Mister sarankan untuk bisa dihafalkan atau bisa dikontekstualize dalam kehidupan sehari-hari supaya benar-benar maknanya terserap dan juga bisa langsung teringat. Oke, but intinya dalam konteks structure, teman-teman harus tahu jika menemukan ada after, as, dan lain-lain, lalu juga ada because, in as much as, lalu juga since, kita tahu dia adalah connectors. Dalam structure of sentence, kita tahu dia fungsinya adalah menyambungkan 2 klausa, dan 2 klausa tersebut harus coordinate. Kalau kata kerja di sini dia pakai past tense, dia tentu klausa selanjutnya juga harus pakai ataupun dalam bentuk past tense atau di masa lalu, mau itu to be ataupun action verb. Oke. Nah, sekarang di exercise 8 judulnya aja other adverb connectors. Berarti ternyata other adverb connectors itu nggak hanya terkungkung di time lalu juga cause, tapi ada juga adverb connectors yang lain yang tentunya dalam konteks-konteks percakapan ataupun teks-teks lain atau kalimat-kalimat lain juga sangat sering muncul gitu ya. So again, karena saking banyaknya connectors yang kita punya, alangkah baiknya teman-teman bisa menghafalkannya lalu juga mengkontekstualize, bisa benar-benar mengkontekstualisasi kata-kata ataupun konektor tersebut di kehidupan sehari-hari sehingga akan lebih mudah menghafalkannya. Oke, sekali lagi fungsinya tentu adalah supaya tahu kita ketika mengidentifikasi kalimat dia adalah connectors yang fungsinya menyambungkan 2 klausa. Oke, so yang paling jadi catatan di other adverb connector-nya adalah kata provided dan providing ya. Kita sekarang udah tahu, kemarin di pertemuan terakhir sudah jelaskan ternyata provided dan providing ini ternyata juga bisa berfungsi sebagai connectors. Secara makna kita bisa bahas panjang dan maknanya juga bisa bermacam-macam, tapi dalam konteks structure ataupun TOEFL kita tahu
Oke, provided dan providing bisa menjadi connectors. Berarti dia bisa menyambungkan dua klausa. Di kirinya ada satu klausa, di kanannya juga ada dua klausa. Ada satu klausa, sorry. Oke, here are some other adverb connectors. Teman-teman, oke, kita bagi menjadi 4. Ada tentang condition, ada tentang contrast, ada juga tentang manner, ada juga tentang place, tergantung penggunaannya. Oke, kalau kita bahas tentang penggunaannya akan sangat panjang. Ini bukan tentang kelas grammar, ini bukan tentang kelas structure. Kita fokus ke bagaimana penggunaannya dalam menjawab pertanyaan di TOEFL. Berarti, urgensinya adalah teman-teman harus tahu if, in case, provided, providing, unless, whether, although, even though, though, while, whereas, as, in that, where, juga wherever adalah connectors. So whenever you see those words atau these words, okay, in a sentence, we know that the function of this phrase or this word is to connect first clause on the left and second clause on the right. Okay, and make sure that the verb is coordinate. Oke, kalau ininya dia pakai verb 2 atau di past tense, berarti pasti dia juga pakai past tense selanjutnya. Oke, nah selain itu, perbedaan coordinate connectors dan juga other adverb connectors, kalau coordinate seperti and, but, or, so, dan yet gitu ya, dia hanya akan ada di tengah-tengah, in the middle of the clauses. Oke, dia akan hanya ada di tengah-tengah seperti klausa, connector, klausa. Dia adalah coordinate connector. Namun, adverb atau other connectors yang lain atau other connectors, dia bisa ditempatkan di awal. Oh ya, sorry. Coordinate connectors, jangan lupa komanya ya. Sebelum connectorsnya, dia akan taruh koma di situ. Misalnya bla bla bla, koma and, lalu bla 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 bla. Itu namanya coordinate connectors yang and, but, or, so ini, dan yet juga. Oke. Okay? Namun, other connectors yang lain, dia memungkinkan ditempatkan di awal. Tapi dengan catatan kita tahu penggunaan komanya. Oke. Okay? Ketika dia ada di tengah, dia tidak diharuskan untuk memakai koma. Namun, ketika dia dipindahkan ke awal, jangan lupa menempatkan koma untuk membatasi ataupun menseparasi, memisahkan klausa pertama dan juga klausa kedua. Jadi ketika kita ada connectors di awal, lalu satu klausa, kasih koma, baru klausa kedua. Oke, tentu again connector di sini dia fungsinya adalah menyambungkan dua klausa ini dan klausa yang kedua. Oke, sama juga ini juga pasti connector atau kata kerjanya harus coordinate. Tentu juga jangan lupa dengan yang namanya subject verb agreement. Oke, kalau kebetulan kata kerjanya pakai to be, yang berarti misalnya akan berkaitan dengan is, atau kalau dalam past tense jadi was, berarti harus perhatikan subject verb agreement-nya. Kalau emang subjeknya satu ya pakai is atau was, atau pakai has. Tapi kalau subjeknya lebih dari satu, tentunya kita pakai are, ataupun were, tergantung tenses yang dipakai, ataupun pakai have. Oke, kalau past tense-nya boleh pakai had juga. Oke, itu namanya subject verb agreement. Oke, ini mungkin hanya di to be-nya aja, karena kalau kata kerja kedua kan emang nggak akan berubah, nggak usah ditambahin s dan lain-lain. Masih ingat ya? Tapi kalau pakai verb satu baru dia harus pakai s. Oke, itu aja mungkin untuk reminders lagi, informasi tentang apa yang sedang kita bahas sejauh ini. Sekarang kita akan coba masuk ke exercise 8. Sebelum kita akan coba langsung practice review dari exercise 1 sampai exercise 8. Oke, itu akan lebih seru lagi. Kenapa? Karena kita bisa melihat seberapa jauh kemampuan kita sejauh ini, khususnya dalam structure. Oke, mari kita kerjakan dulu melihat nomor 1. Kenapa nomor 1 ini ternyata menjadi betul atau correct sentence. Oke, seperti biasa, Mister nggak bosan-bosannya menjelaskan. The first time that we find atau the first time that we try to look for is the verb. Karena dari kata kerja itu atau dari kata verb itu, kita bisa menentukan ada berapa klausa di kalimat tersebut. Okay, so now we find is here. We can see is here. Berarti kata kerja kan, dia harus punya subjek, betul? Karena untuk menjadi satu klausa dia butuh subjek. Kebetulan kita udah tahu subjeknya adalah it. Alright, come on. Now we try to find another verb. Kita cek dan kebetulan sudah menemukan ada kata
Like di sini. Like adalah kata kerja, betul. Subjeknya mana? You. Oke, kita ada dua klausa di sini. Berarti kita harus mencari connectors supaya dua klausa ini bisa bergabung dalam satu sentence. Kalau tidak ada klausa, sorry, kalau tidak ada connectors, it means that the sentence is incorrect. Okay, now long story short, we can find the if here. Kita bisa menemukan if di sini yang kita sudah tahu if adalah salah satu other adverb of connectors. Oke, okay, mau dicek lagi silakan dicek di kotak yang sebelumnya ya. Atau boleh nanti teman-teman buka sambil PDF yang udah dibagikan ini ya. Oke, okay, so yes, kita udah ada if sebagai connector di sini. Kalau mau dicek subject verb agreement-nya juga boleh karena ini pakai verb satu ya, berarti is dia di present betul, like juga betul pakai verb satu ya, nggak pakai ed, right? Subjeknya kita lihat it ini udah satu, maka dia pakai is betul. Dia you itu plural, berarti like-nya nggak usah pakai s, betul karena kata kerjanya juga menjadi plural. You like sudah betul, dan oke, sama-sama udah coordinate, so yes, so number one is correct. Now, tell me why number two is incorrect. Silakan. Kenapa nomor dua menjadi salah katanya? Silakan dianalisis teman-teman. Do the same thing sama cari kata kerja, cari subjek. Lalu kalau udah ada dua clause, berarti kita cari connectors-nya. Seperti biasa, chat on the chat box. Your opinion, your argument, your analysis about why number two is incorrect. Incorrect karena nggak ada connector, Kak. Oke, kalau udah nyampe ke nyari connectors, berarti dipastikan udah ada dua clause ya di sini. Mari kita cek. Alright, we got the first clause, berarti left menjadi kata kerja di sini. Subjeknya the commandant got it. Berarti ini adalah klausa pertama. Ini subjek, ini kata kerja. Oke, so we have another verb here, left juga. Subjeknya soldiers. Alright, we got two clauses here. Berarti kita butuh connector di sini. Dari semua kata di sini, kita tidak menemukan connectors. Yang ada hanya koma, which means berarti nomor 2 menjadi incorrect atau salah karena tidak ada connectors. Sekarang kita udah tahu kan ya, koma ini bukan connectors. Koma menjadi syarat untuk coordinate connectors sebelum connectorsnya, or dia menjadi pembatas klausa 1 dan klausa 2. Jika connectorsnya adalah other adverb connectors atau adverb of time ataupun adverb of cause connector yang ada di awal. Oke, okay? So that's why number 2 is incorrect karena kita kehilangan atau missing connector. Sekali lagi teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang masih lupa atau masih ngerasa inferior, ngerasa hmm, nggak pede gitu ya menjawab pertanyaan structure atau menghadapi soal structure, that's totally okay ketika teman-teman nggak tahu sama sekali apa yang dimaksud oleh kalimat tersebut, maksudnya dalam konsep makna gitu ya. That's totally okay karena yang kita lakukan di TOEFL ini adalah menganalisis apakah kalimat tersebut betul atau tidak betul. Bagaimana untuk kita bisa melihat kalimat itu betul atau enggak. Kita butuh dari option A, B, C, D ini apa untuk bisa membuat kalimat itu betul. Pun sama di part 2 nanti kita mencari mana salahnya nih dari option A, B, C, D itu. Oke, dari situ sebenarnya kita tidak terlalu difokuskan untuk mencari maknanya. Dari nomor 1, 2 ini kita tidak tahu maksudnya kalimat itu tentang apa secara spesifik ya. Kita hanya menganalisis apakah ada connector, karena kita tahu if itu connector ya udah. Itu yang menjadi fungsional. Ketimbang kita memahami ini maksudnya apa gitu ya. No. Yuk, number 3. Silakan dianalisis.
Oke. Um, Teman-teman, ketika kita udah ada di certain level, ketika kita ada di level di mana menurut teman-teman, Mister, saya terlalu bosan kalau langsung nyari kata kerja dan yang lain. Saya tiba-tiba terdistraksi atau terdistract sama yang namanya connector. Jadi ketika saya nggak kalimat, konsentrasi saya tertuju langsung ke connectorsnya. Itu juga boleh, nggak apa-apa. Oke, misalnya ketika kita lihat, alright, saya ngelihat ada unless di sini, Mister, misalnya gitu ya. Nah, ini ada connector di sini, berarti otomatis dia harusnya ada dua klausa di kiri dan di kanan, mungkin karena dia ada di tengah ya. Itu berarti klausa pertamanya harus ada subjek verb, dan klausa keduanya juga harus ada subjek dan verb, betul? Nah, namun ketika kita lihat di nomor 3 ini, eh, ketika melihat klausa pertama, kita lihat kata kerjanya pakai yang tadi ya, ada is admitted. Oke. Kita nggak usah bahas lagi ya kenapa jadi is admitted ya. Karena ada to be, tapi dia tidak berdiri sendiri, dia menemani kata kerja ketiga. Oke, subjeknya udah no one. No one kan singular berarti ya pakai is. Boleh dicek itu juga. Right, meanwhile ketika kita lihat di klausa keduanya setelah unless, kita tidak bisa menemukan yang namanya kata kerja. Requirements bukan kata kerja, education juga bukan kata kerja, the bukan, she or she bukan juga, mungkin dia menjadi subjek dan lain-lain. Oke, requirements, Mister, emang requirements bukan kata kerja. Sekali lagi, kalau mau dicek, masukin aja ke verb 1, 2, 3 ing. Requirements adalah kata benda, dia tidak bisa masuk ketika ada mens-nya, misalnya requirements ing gitu ya, kan enggak. Yang asal kata kerjanya adalah require. Mungkin kalau katanya require aja, dia bisa menjadi kata kerja. Require, required pakai ed, required juga pakai ed, lalu requiring. Oke, namun di sini kan katanya langsung requirements. Berarti ya kalau mau jadiin dicek kata kerja ya lengkapi sama mens-nya. Masuk nggak ke 1, 2, 3 ing? Tidak kan? Berarti ya dia bukan kata kerja. So it's so easy to check whether the word is a verb atau tidak. Oke, okay? Right, yes, seperti yang salah satu teman kita share, Kak In ya, katanya nomor 3 incorrect, betul. Kalau mau ditanya kenapa alasannya ya karena di klausa kedua ini kita tidak menemukan ada kata kerja, hanya ada subjek saja. Berarti tidak ada klausa yang kedua, there is no second clause. Berarti penggunaan connector di sini menjadi useless atau tidak berfungsi. Makanya nomor 3 itu incorrect. Mister, kalau unless-nya nggak ada, bisa aja nggak jadi betul. Ya, mungkin aja bisa jadi betul. Tapi kalimatnya kan menjadi rancu juga dan lain-lain. Karena kita tahu nomor 3 yang correct atau salah karena di klausa kedua dia tidak ada kata kerja. Atau bahkan dia bukan klausa. Karena belum ada kata kerjanya. Gitu. So, number 3 is incorrect. How about number 4? Silakan lakukan hal yang sama dalam menganalisis. Boleh lihat konektornya dulu untuk menganalisis, mengidentifikasi, atau juga mau cari kata kerjanya dulu, boleh. Yang penting teman-teman udah bisa mendifferentiate, bisa membedakan apa itu klausa, sentence, lalu frasa. Itu di meeting pertama ya, Mister selalu tekankan. Karena itu penting supaya kita tahu apa yang harus kita cari. Ya, silakan. Apakah sudah ada? Oke, ada yang jawab correct, ada juga yang bertanya. Oh, ada yang bertanya. A view itu termasuk subjek bukan ya, Kak? Nah, oke. Well, anggaplah kita tidak tahu view itu artinya apa ya. Anggaplah kita tidak tahu view itu artinya apa. Meskipun kita tahu kan, maksudnya ada beberapa gitu ya. Entah bisa beberapa orang atau ada beberapa hal. Intinya kita tahu beberapa. Anyway, pertanyaan adalah, Kak, a view ini subjek atau bukan ya? Oke, kita nggak lihat pendekatannya dalam konteks pengerjaan TOEFL ya.
kita menempatkan diri kita di posisi ketika, aduh, kita tidak bisa buka dictionary, kita tidak bisa buka Google. Berarti kita tidak bisa memastikan ini tuh bisa jadi subjek atau enggak. Itu kan yang jadi problem. Oke, ketika ada di posisi itu, salah satu yang bisa mendukung kita adalah pengetahuan terhadap yang ya, fungsi dari namanya artikel atau yang kita tahu seperti lalu the. Ini namanya artikel. Oke, ada definite artikel yang jelas ataupun spesifik, ada indefinite artikel yang tidak terlalu spesifik. Biasanya dia akan menerangkan ataupun bahkan dia bersifat sebagai kata benda itu sendiri. Oke, jadi kalau saya bilang misalnya a car berarti sebuah mobil. Mobil ini saya belum tahu yang spesifiknya yang mana, makanya indefinite. Tapi saya bilang akan the car, berarti saya tahu car-nya itu yang mana yang saya lagi omongkan. Itu namanya fungsinya dari artikel. Nah, secara struktur atau secara grammar, dia fungsinya adalah menerangkan kata benda. Dia akan menerangkan kata benda yang berarti ya bisa menjadi subjek dong, gitu ya. So, apakah artikel ini biasanya bisa menerangkan kata kerja? Misalnya, I the go to school. Have you ever heard the things like that? Saya kayaknya nggak pernah ya. Tapi kalau saya bilang I go to the school-nya atau school-nya kata benda bukan sekolah, kata benda. That's why the ini adalah artikel menjelaskan kata benda. Nah, pengetahuan itu teman-teman bisa digunakan ketika melihat misalnya ada kata yang kita tidak tahu tapi diikuti oleh artikel. Oh, saya ingat kata Mr. Rasbi, itu artikel. Biasanya dia itu akan menerangkan kata benda, which means kata benda tersebut bisa menjadi subjek atau noun yang bisa kita tahu ya, noun atau pronoun juga boleh gitu. Oke, tapi the nggak pernah sih ya kalau artikel jelasin pronoun, jarang-jarang. Biasanya langsung ke kata benda, gitu ya. Berarti meskipun kita nggak tahu view itu artinya apa, tapi karena ada bisa dipastikan view ini bisa menjadi subjek atau dia adalah kata benda. So, saya harap itu bisa menjawab pertanyaan dari uh, Kak ya, Kak Iin ya. Oke. Okay. That was a good question. Thank you so much. Mudah-mudahan cukup menjawab ya pertanyaannya, Kak. Berarti kalau pertanyaannya apakah a few subject, ya subjek. Tapi misal pengen ngasih input atau informasi kalau teman-teman menghadapi hal yang sama, coba pakai pendekatan itu ya. Mister, saya kebetulan di kata tersebut nggak ada artikelnya. Nah, itu baru tuh. Harus kadang-kadang mengandalkan kemampuan kita tahu nggak kata itu artinya apa. Karena ada beberapa kata benda juga yang nggak diikutin oleh artikel. Padahal itu dulu kata benda juga. Bisa aja sih. Tapi kalau ada artikelnya harus bisa dipastikan nih. The education. Education berarti kata benda. Post berarti ya kata benda. Gitu-gitu deh. A teacher. Teacher lah kata benda. See? Oh, langsung jawab Kak Yayun. Yes. Berarti kata karena a few boleh jadi subjek, saya langsung jawab correct ya. Well done, Kak. Oke, mari kita lihat ya kenapa itu menjadi betul. Number 4 ini atau number 4 ini kita langsung dihadapkan dengan namanya while. Yang kita semua udah tahu, while ini termasuk ke connectors. Connectors apa? Kalau lupa boleh cek lagi. While ini ada di mana? Oh, ada di contrast. Okay. That's okay ketika kita tidak tahu fungsinya dia benar-benar ngejelasin contrast ataupun contradictive or something ataupun perbedaan. Tapi yang penting kita tahu contrast itu adalah connectors. Sampai situ juga sudah cukup kalau masih dalam pendekatannya kita mempelajari TOEFL ataupun untuk menjawab soal TOEFL structure. Oke, okay. While berarti ada connectors, dia ada di awal, berarti harusnya ada dua klausa, itu yang pertama. Lalu, sebelum klausa keduanya, dia akan kasih koma untuk memisahkan klausa satu dan klausa dua. Apakah betul? Mari kita cek dulu. Kita ada koma di sini, oke, berarti di sebelumnya adalah klausa pertama. Yang namanya klausa, kita cari subjek dan verb. Kata kerjanya ada turn, subjeknya most students. Alright, klausa pertama clear. Berarti setelah koma selanjutnya adalah klausa kedua. Kebetulan tadi a few adalah subjek, as adalah kata kerja, then we got second clause here. Alright, number 4 is correct. Mau dicek koordinasinya dari kata kerjanya boleh. Turn ini ada di past tense, yaitu verb 2. As juga ada verb 2 di past tense. Cocok. Oke. Itu kalau secara lengkap ya. Tapi kalau secara cepat harusnya soal-soal di TOEFL kan pasti semuanya udah
clear ya. Kecuali kalau misalnya ABCD kan berarti kita milih ABCD-nya. Jadi kita nggak usah cek-cek lagi semacam itu gitu ya. Karena soal yang ada di tertera di situ udah pasti betul. Kita hanya cari mana yang bisa dilengkapi gitu kan. Kalau yang di return expression juga di part 2 kan kita nyari yang errornya kan udah ada uh, optionnya ya A B C D. Ya udah kita cek A B C D itu aja itu betul atau enggak. Sisanya kita nggak usah cek. Justru kita cocokin aja. Misalnya kalau yang di soalnya ada subject singular, terus yang A itu ternyata dianya plural, ya berarti itu yang salah. Gitu kan. Itu kalau di part 2 structure ya. Yuk number 5. Number 5 katanya incorrect. Okay, I will take you wherever. Take adalah subjek, kata kerja, sorry. Dengan will juga boleh. Masih ingat ya? Kalau ada model, will, should, must, may, can. Setelahnya kata kerja. Good. Kata kerja, oke. Okay. Subjeknya I. Nggak usah cari objek gitu ya. Ujungnya objek mister ya. Kalau mau pakai boleh dan lain-lain. Yang penting kita udah punya satu klausa, connectornya wherever. Lalu juga kita cari klausa kedua ya. Ada kata kerja need, ada to go. To go kata kerja bukan. Well, go-nya kata kerja, tapi karena ada to-nya, berarti secara fungsi dia bukan kata kerja. Pun sama dengan complete. Sorry, oke. Okay. Karena ada to, fungsi complete atau kata kerjanya jadi tidak bisa. Oke. Okay. The registration procedures. Juga bukan ya. Nah, sekarang di klausa kedua apakah ada subjeknya? Tidak ada. Hanya ada kata kerja need, sehingga nomor 5 menjadi incorrect. Berarti wherever ini hanya connectors yang tidak menyambungkan dua klausa, tapi hanya ada satu klausa aja di kiri. Di klausa kedua, di kanannya hanya ada kata kerja, tapi tidak ada subjek. Wherever ini kebetulan tidak bisa berfungsi sebagai subjek juga. Nanti di next kita akan menemukan connectors yang bisa berfungsi sebagai subjek at the same time. Nanti ya, tapi sampai saat ini kita belum. Berarti wherever hanya connector saja. Nomor 5 adalah salah. Teman-teman, Mister minta kita punya 5 menit. Silakan teman-teman jawab untuk nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Silakan menggunakan analisis yang sama. Pastikan teman-teman tahu kenapa jawaban-jawaban teman-teman adalah correct or incorrect. Berarti kalau salah, salahnya di mana? Kalau betul, kalian tahu kenapa itu bisa betul. Oke, 5 minutes starts now. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sambil berjalan, boleh. Kalau yang sudah juga langsung dijawab ke chat box seperti biasa juga boleh. Good luck everyone. 5 minutes starts now. Let's go. Okay, so now let's talk about number 6. Everyone, silakan. Kalau di jawaban yang sudah di-share sih katanya number 6 is correct katanya. Mari kita cek bareng-bareng. Number 6. Okay, we got verb here. We'll wait. Subjeknya I. Alright. Berarti kita punya satu klausa pertama, lalu ada whether sebagai connector. Berarti di kanannya harusnya ada klausa selanjutnya ya. Ada lives kata kerja, lalu subjeknya the plane. Alright, so konektornya berfungsi dengan baik sehingga bisa dipastikan kalimat nomor 6 ini betul. Mau dicek koordinasi dari kata kerjanya juga boleh. Wait-nya dipakai verb 1 meskipun pakai will nggak apa-apa. Lives-nya juga pakai verb 1. Makanya dia pakai S karena subjeknya the planes, makanya subjeknya ditambahin S. Subject verb agreement ya, karena verb 1. Jadi the plane lives. Boleh, boleh. Meskipun yang di sininya pakai will, tapi di sininya juga terkesannya ada ditenses yang berbeda betul, tapi verb penggunanya tetap pakai verb 1 kan. Jadi nomor 6 betul. Tapi kita nggak harus cek sampai sana sih. Yang penting teman-teman tahu kenapa kata kerjanya pakai S lives. Oke? Okay? Yes, nomor 6 itu correct. Number 7. Oke, kita tahu providing ini ternyata boleh menjadi connectors, right? Berarti dia adalah berfungsi sebagai connectors. Lalu ada koma di sini, berarti dia menseparasi dua klausa. Ada di envelope, subject, kata kerjanya is postmark. Oke,
berarti ini kata atau klausa pertamanya sudah ada. Klausa keduanya setelah koma apakah ada? Kata kerjanya dulu cari, your application still acceptable. Application bukan kata kerja. Kalau mau juga applicate adalah kata kerja. Tapi karena ada nya application berarti dia menjadi kata benda, berarti bukan kata kerja. Still bukan, acceptable juga bukan. Kalau accept-nya aja boleh, tapi dia pakai acceptable berarti tidak bisa. Oke, berarti number 7 incorrect karena tidak ada klausa kedua di klausa di kumpulan kata-kata tersebut tidak ada kata kerja yang menjadikan kata-kata ini hanya frasa ataupun bukan klausa. Number 7? Yes, betul. Correct. Number 8. Oke, ada as di sini, berarti dia konektor yang ada di awal. Pastinya harus ada koma untuk memisahkan klausa 1 dan klausa 2. Kalau secara cepat sih, lihat di sini nggak ada koma, udah pasti salah. Tapi kalau mau dicek lagi, boleh. Kata kerjanya ada explain, subjeknya ada nurse. Kata kerja keduanya ada apa? Leave, must leave. Subjeknya mungkin all visitors. Namun, meskipun ada konektor as, tapi kalau konektornya ada di awal, berarti harus ada koma untuk memisahkan dua klausanya. Sehingga nomor 8 jadi salah karena missing koma. Gitu ya. Jadi nomor 8 itu incorrect. Hanya kekurangan koma. Mister, apakah signifikan itu ketika tidak ada koma? Yes. Secara ilmu ataupun secara pertanyaan di TOEFL, sentence structure, koma menjadi penting jika tidak ada. Karena aturannya sudah jelas. Oke, kalau konektornya di awal, ada koma di tengah-tengah. Kalau pakai coordinate connectors, akan ada koma sebelum connectorsnya. Kalau connectorsnya ada di tengah, untuk other adverb connector, nggak usah pakai koma. Itunya aturannya sudah jelas. Number 9, sorry, ya number 9 ya. Nomor 9, correct or incorrect? Nomor 9 tentu jelas ya. Kita ada kata kerja will be more di sini, subjeknya this, lalu apa lagi nih? Kata kerjanya covers, lalu juga ada subjeknya it, gitu ya. So, di sini Mister pengen tanya, connectorsnya yang mana? Nomor 9. Karena yang jawab baru Kain doang, berarti Mister tanya Kain ya. Nomor 9 ini konektornya apa? In that katanya. In that adalah konektor, Mister. Apakah betul? Silakan cek lagi teman-teman ke atas. Kan kita udah ada jelasnya. Apakah ada in that di sini? Yes. Oke, untuk manners. Berarti ya sudah. Mister, in that maksudnya apa? Well, it depends. Tergantung artinya. Oke, kita bisa bahas kata-kata kalimat tersebut untuk melihat maknanya, tapi nggak menjadi signifikan karena di TOEFL structure kita hanya punya 30 detik. Akan terlalu pendek waktunya untuk mencoba memahami artinya. Kalau kita udah tahu in that adalah connector, that's it. Berarti klausa kata-kata setelahnya adalah klausa kedua, kata-kata sebelumnya klausa pertama. Dan dia ada di tengah, berarti jangan ada koma. Cukup dia menjadi pemisah antara klausa 1 dan klausa 2. Nah, ngomongin pemisah ataupun posisi dari connector nomor 10. Oh, sorry, nomor 9 correct ya, betul. Nomor 10 ngomongin tentang posisi connectors, though ini menjadi connectors yang ada di awal. Yang namanya di awal berarti dia harus ada koma, kebetulan udah ada koma. Nah, berarti kita bisa cek nih. Di sini ada klausa 2, di sini ada klausa 1. Untuk punya cek klausa ya tinggal cek kata kerjanya. Ada had been falling kata kerja, subjeknya snow. Ada kata got di sini, ada subjeknya everyone. Alright, klausa 2 aman, klausa 1 aman. So, I think we have no problem with it. Then number 10 is correct. Mister, mau dicek dong koordinatnya, boleh nggak? Boleh. Got-nya kan verb 2 ada di past tense. Had ini kan udah pasti mengindikasikan di masa lalu, meskipun ada pakai falling di sini. Tapi to be yang dipakai adalah past tense had. Dia nggak pakai has atau have. Ya udah, sama-sama ada di past tense. Berarti betul. Well, it is what it is. Then that's the end of number 10. Teman-teman, meskipun nggak pada share jawabannya, nggak semuanya pada share jawabannya, Mister pengen tahu dong kira-kira di 5 nomor tadi, atau mungkin secara keseluruhan ya, kalau teman-teman ngecek, kira-kira teman-teman dapat berapa nih di nomor 1 sampai 10 ini. Feel free to share your answer sebelum kita masuk ke topik utama kita, ataupun pembahasan utama kita, yaitu adalah TOEFL exercise.
skill 6 to 8 atau bahkan skill 1 to 8. Mister pengen 6 to 8 dulu deh ya. Kita fokusin di connectors-nya dulu supaya nanti baru kita skill 1 sampai 8-nya baru. Kalau 1 sampai 8 berarti ada campuran nih. Ada mungkin klausa yang cuma satu dalam satu kalimat, ada juga yang double clause ataupun multiple clause di kalimatnya. Jadi sangat banyak yang dibahas. Tapi kita kalau 6 sampai 8 ini benar-benar fokus di connectors-nya aja. Oke, jadi teman-teman silakan dikerjakan dulu skill 6 sampai 8. Sebelum itu, Mister pengen nunggu teman-teman kira-kira dapat berapa nih tadi di latihan exercise 8 ini. Mister pengen lihat berapa jawaban yang tepat yang sudah teman-teman jawab. Oke, you got berapa nih? 4, thank you, that's okay. 4 tuh berarti dari 6 sampai 10 ya. Oke, betul, bagus. Silakan teman-teman. I'm still waiting. Sambil kita bersiap untuk masuk ke skill 6 dan sampai 8 dalam bentuk soal TOEFL yang sesungguhnya. 3 ya, 3 dari 5 ya, berarti that's okay. Good. 3 itu kira-kira salahnya di mana ya, Kak? Can you tell me? Berarti ada 2 tuh yang salah. Salahnya apakah tidak tahu tentang connectors-nya atau mungkin masalah teknis aja seperti koma atau dan lain-lain. You can tell me kira-kira kenapa salah. Ada yang betul semua, alhamdulillah, well done. Ada yang mungkin dapat 1, that's totally okay. Silakan teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain share jawabannya, teman-teman silakan boleh ngerjain skill number 6 sampai 8 dalam bentuk soal apa ini? Dalam bentuk soal TOEFL itu sendiri, multiple choice ya. Multiple choices. Silakan. Ideally, you have 30 seconds, but of course karena ini kita latihan, silakan dijawab sebisanya adalah semampunya dulu. Mungkin secara normal kita pakai 1 menit aja ya. Jadi 4 soal sekitar 4 menit. Nanti setelah 4 menit, Mister akan scroll down untuk melihat nomor selanjutnya. Oke, let's go. 4 minutes starts now. Sambil teman-teman yang lain, Mister masih tunggu jawaban-jawabannya. Kira-kira dapat berapa? Right, good luck. Right, everyone. Now you can work on number 5 to number 10. Sayang sekali tadi Mister penjelasannya nggak terrecord ya. Mohon maaf. Mungkin nanti Mister coba jelaskan ulang untuk nomor 1 ya. Silakan number 5 to number 10. Okay, we are going to check the answers. Ya, seperti yang tadi Mister sampaikan untuk nomor 1. Oke, kita bisa cek ada kata kerja appoint di sini, subjeknya the president. Ingat bukan of the United States, karena of ini adalah object of preposition. Of the United States ini berarti hanya subjeknya the president. Oke, sudah aman. Klausa pertama ada koma bahkan di sini menandakan berarti setelahnya harusnya ada connectors. Bahkan secara jelas coordinate connectors karena yang ada di tengah dan pakai koma pasti ya coordinate connectors. However, kita cari dulu klausa selanjutnya. Ada subject appointments, ada kata kerja are. Well, berarti secara khusus kita udah pasti mencari connectors. There menjadi salah karena dia bukan connector. With there menjadi salah karena dia juga bukan connectors. Because there, because-nya connector, tapi because bukan coordinate connectors. Because bisa aja connectors di tengah, tapi tidak harus pakai koma. Yang harus pakai koma itu adalah but, karena coordinate connectors. But, and, or, so, yet, gitu ya. Sehingga jawabannya adalah they. There ini adalah possessive pronoun. Dia boleh melengkapi kata benda yang sudah ada, appointments ataupun janji-janji mereka ataupun jadwal janji mereka. So yes, nomor 1 itu D. Oke, sisanya kita cek jawabannya jadi langsung ya. Number 1 D, number 2 also D karena klausa selanjutnya ya, konektornya sudah ada. Lihat because-nya juga nggak pakai koma kan? See? Number 3 juga it's C. Number 4 is C. Okay, DD and CC. Now let's talk about 5 to 10. Number 5 is Delta. Number 6 is Bravo. Number 7 is Charlie. Number 8 is Delta. Number 9 is Bravo. And number 10 is another Delta. Okay, here are the answers. So
please share your correct answers. How many correct answer can you get? Oke, setelah itu mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Oke, no worries, we are going to talk about this tomorrow. Kita akan coba bahas kenapa jawabannya bisa seperti itu. But sekarang silakan share kira-kira teman-teman dapat jawaban berapa untuk exercise 6 sampai 8. Exercise 6 sampai 8 ini berfokus bagaimana teman-teman bisa mengerjakan tipe-tipe soal yang membicarakan ataupun berfokus ke connectors ataupun other adverb connectors. Mau itu coordinate connectors, adverb time cause connector ataupun other adverb connectors. Intinya benar-benar berfungsi ataupun mengecek kemampuan teman-teman dalam menganalisis connectors. Oke, silakan dapat jawaban berapa teman-teman? Ada yang dapat 6, well done Kak. Yang lain 6 juga. Yes, oke. Berproses, nanti kita cek kenapa bisa sampai seperti itu. Sisanya yang lain bagaimana nih? Kita tunggu, that's okay. Kalau dapat 4, 3, that's totally okay. Okay, right. The time is up, so I think that is the end of our discussion today. Well done for today. Once again, thank you so much for your understanding, and I'll see you tomorrow then in the next class. Last but not least, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night. You're welcome, Kak. Bye-bye.